Baik, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom sama sapa dulu Dr. Cornelius Sabat MTH. Senang banget karena finally bisa dapetin waktunya yang cukup sibuk. Pastor Cornel apa kabar nih? Halo Mbak Indi, Iya, Shalom, senang banget finally ya sehat, puji Tuhan dan hari ini bisa waktunya. Lagi di mana nih, Pastor? Merdeka. Merdeka. Ini saya belum jadi. Sebentar lagi. Ya, Alasan eh, aja karena nggak pakai kostum, jadi ini lagi pink-pink, gimana nanti sebentar lagi jadi merah. ya. Suaranya kenapa ini 2017 kok? ini kemarin Agak, disita sedikit, ada sitaan nih. hmm. Disita hari Minggu. Oh ya. Alasan. Oke, Pastor, thank you ya. Kesibukannya yang luar biasa tetap berikan kita apa namanya waktu untuk bisa sharing apa namanya spiritual journey. Kalau saya bilang di Ingatan Baik Ya, tuh tersedia profil juga karena banyak sekali yang bisa dibagikan ya, Pastor ya. Saksian ya. ya. Pastor Cornel, aslinya mana sih? Saya lahir di Bandungan, Oke. Nah, ini dia yang orang mm-mm. desa. Ya, tapi Bandungan naik lagi yang ke arah Perantunan itu namanya tepatnya Gintungan. Jadi rumah Oke. saya itu Mm-mm. jauh dari tiang listrik, jauh dari tiang telepon, hanya dekat dengan tiang jemuran. Gitu. Pada waktu itu. Kalau sekarang udah enggak ya, Ya, Mas ya. Udah hari gini kan. sekarang sudah Hmm. oke, sudah baik, sudah maju lah ya. Ya, Nah, ini hmm, yang behind the scene ini yang akan kita kenal. Kalau sekarang tahu Pastor Cornel ini, beliau adalah pengajar, kemudian juga ya berkecimpung di dunia pendidikan ya, Pastor ya. Mengajar dan juga ya, preacher, menggembalakan hmm, juga, Pastor ya. ya betul Mm-mm. menggembalakan. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini adalah part dari dreamnya waktu kecil nggak sih, Pastor? Nah, salah satu mimpi saya dulu waktu saya Mm-mm. kecil itu dua, satu tentara, dua pendeta. Mm-mm. Jadi, Oke. Mm-mm. jadi saya duduk sama satu temen Mhm. namanya Sodik. Nah, dulu Mhm. kan waktu SD itu saya ingat duduknya itu satu bangku berdua ya. Mhm. Dua-dua zaman saya berarti udah ketebak kan umurnya berapa ya kan gitu kan. Jadi dua-dua terus bangkunya bangku dari papan ya Mhm. dari meja yang berupa papan. Kalau sekarang kan kursi lipat ya Iya, udah atau bagus sekarang. ya Mhm. sekarang atau satu satu siswa satu tidak ada di sampingnya Mhm. gitu kan. Nah zaman itu saya ingat ya nah, antara kelas 3 atau 4 guru saya ini nanya, eh Cornel, kalau gede mau jadi apa? Saya pengen jadi pendeta. Buat Wow. ya at least satu kelas itu waktu itu hampir 42 orang ya. Satu Mhm. kelas itu hampir dua. Banyak kan zaman-zaman itu. Mhm. Yang yang Kristen cuman berdua. Saya sama teman saya namanya Andreas. Mhm. Nah, teman saya samping namanya Sodik. Ditanya, wah, wah cita-cita mulia guru saya berkata gitu. Mhm. Terus teman saya ditanya juga, Sodik kalau gede jadi apa? Teman saya bilang gini, saya pengen jadi ustadz. Kita lihat-lihatan. Karena kita satu bangku gitu loh. Iya, iya. Dia pengen jadi, saya Mhm. pengen jadi pendeta, dia pengen jadi ustadz. Ya, ya itu cita-cita yang kadang-kadang kecil bisa berubah. Tapi rupanya Nah. cita-cita saya ini sampai SMA nggak berubah. Bahkan SMA Oh. pun saya masih dipanggil pendeta karena saya suka bagi brosur, bagi Hmm. traktat itu Catat. ke gereja ke teman-teman. Ya waktu itu Mhm. sekolah saya sekolah Katolik ya. Bahkan Mhm. setiap ada event yang suruh pimpin doa saya. Jadi Bapak doa Bapak kami, Salam Maria. Saya Mhm. bahkan saya SMA itu pernah menjuarai juara khotbah. Karena ada Oh. lomba khotbah. Nah, Ah. SMP itu biasanya kan ada karnaval tuh Mbak Indi. Mhm. Nah, semua Iya, kan iya. pakai baju adat, baju ini, baju ini. Saya itu pakai baju jas lengkap dengan Alkitab. Jadi waktu karnaval saya sudah memakai atribut kependetaan. Oke. SMA saya Wow. juara. Saya Mhm. pernah menjuarai juara khotbah.
Ya, jadi Mm, ya antara SMA saya lokal. Jadi, mm, dari situ saya itu dipanggil pendeta dengan guru agama Katolik saya. Jadi sampai hari ini kalau sekolah kami itu menerima siswa baru atau mm, bentuknya apa mau ujian, mereka panggil saya untuk saya khotbah dan doain walaupun sekolah Katolik. mm, mm. Oh, Begitu. Jadi oke. jadi Iya, iya, iya. memang punya cita-cita dreamnya dari dulu. Nah, Mm, salah satu yang punya jasa itu dulu kan gereja GBI Gajah Mada itu masih Betani ya. iya, Nah, betul. Betani. Jadi, saya itu nggak tahu kenapa saya itu pengen kuliah di STT Betani Surabaya. Padahal saya ini Mm, orang desa yang nggak pernah pergi ke kota besar. Kota besar paling pol ya Semarang itu bersama dengan orang tua ya. mm, Nah, saya bilang sama bapak, Pak, tolong dong ke Betani. Mereka punya tabloid Betani itu yang mm, dikeluarkan dari Surabaya. Akhirnya bapak saya beli. Nah, waktu bapak saya beli, ada tulisan pendaftaran STT Betani Surabaya. Saya mm, isilah, saya kirim lewat pos. Itu itu nyaris terlambat ya. Malam itu jam 7 saya ditelepon, mm, eh, sudah pasang, sudah saya ke wartel, mm, saya telepon ke sekolah dan diterima. Saya diterima, lusanya saya harus berangkat ke Surabaya. mm, Nah itu, nah saya ingat waktu itu SMA ketika saya lulus, saya ngadep mm, bapak saya berkali-kali, dia bilang gini, Pak, saya pengen kuliah. Bapak saya berkata ini, Lele, kegedean empiak kurang jaga, mm, besar mm. pasak daripada tiang. Karena Ya. di kampung saya tidak ada satu orang pun yang kuliah pada waktu saya lulus ya. Mm, Maksudnya pada waktu ya. saya SMA, Mm, bahkan saya sekolah SMA itu cukup tinggi di kampung Gintungan itu. mm, Waktu mm. itu teman-teman saya lulus SD selesai, lulus SD selesai, Ya. paling pol SMP ya. Jadi Mm, untuk kuliah itu sesuatu yang di awang-awang menurut kami dan mm, orang-orang kampung kami. Bahkan orang yang kaya pun belum tentu mm, mau kuliah. Nah itu Mbak, jadi mm, SMA saya berkali-kali menghadap bapak saya ngomong, mm, ya tapi kalau kamu mau ya kamu doa sama Tuhan. Coba kamu mm. doa lagi. Tuhan ngomong apa? Oh, Hari berarti kedua saya ngadep, ya, Pastor Corona dilahirkan di keluarga Kristen juga ya berarti. saya lahir Bapak sudah Ibu ya. Kristen, tapi Mm. latar belakang keluarga saya dulu itu non-Kristen. Oh, oke. Mm, Tapi setelah saya lahir itu mm. mereka udah jadi Kristen gitu. Oh. Tapi Mm, keluarga besar saya non, bahkan keluarga mm, besar saya itu di belakang rumah saya yang di Gintungan itu mm. om saya adalah kiai yang punya pondok pesantren yang siswanya ratusan. Ya, ya. Cukup Ratusan. berpengaruh berarti ya, Pastor ya. Sangat Ini berpengaruh. sangat Jadi berpengaruh. Mm, sangat berpengaruh. Beliau lulusan Gontor. mm, Jadi sangat berpengaruh. Jadi punya siswa atau santrinya itu banyak sekali. Jadi mm, kalau saya pulang ya ketemu santri-santrinya, ketemu om saya biasa aja karena memang kami mm. keluarga gitu. Iya. Gitu. Oke, Jadi berikutnya nih, per- Pastor. Setelah ya, itu Bapak menyarankan untuk pasar berdoa. ya, Yang ingin saya tahu apa sih alasan juga kenapa tidak di sekolah tinggi di sana? Which is mereka adalah orang yang mampu itu. Tahu pasar waktu itu tahu alasannya nggak? Kira-kira karena apa? saya pure, saya nggak tahu apa-apa ya. Hah, Saya Surabaya nggak ngerti. hmm, Bahkan sekolah itu juga nggak ngerti. Saya tahu which is city karena Tuhan yang menurut saya hmm, nggak ada agenda saya. Saya juga nggak ngerti kok sekolah hmm. itu di mana. Saya juga nggak pernah eh, mengerti gereja Betani itu seperti apa. Kan Oh, saya lahir dari, at least saya dari gereja GKI, Gereja Kristen Injili Indonesia. Jadi hmm, jadi which is kita denominasi yang berbeda lah, sangat hmm, berbeda. Kami hmm. Protestan dan saya pengen sekolah di karismatik. I don't know. Oke. Jadi Hmm, hmm, kalau ditanya alasannya apa, saya nggak ngerti. Tapi saya pengen keluar dari kampung. Saya pengen hmm. Ya. kuliah dan Hmm, pertanyaannya, wah kenapa harus Surabaya? Karena Semarang kan banyak. hmm, Bahkan mungkin Ungaran juga ada banyak, Salatiga lebih banyak lagi. hmm. Ya. Jadi kalau pertanyaan itu, mungkin saya ini orang yang blank, saya nggak ngerti. Saya hanya Hmm, dituntun Tuhan aja pada waktu itu. Nah, hmm, kenapa Surabaya?
Dan kenapa saya harus beli tabloid Betani itu dan Hmm. sampai pada akhirnya saya isi form dan nyaris tinggal 1 2 hari Hmm. ditutup. Tapi saya bisa akhirnya bisa terima, saya harus datang. Dan Hmm. Mbak Indi tahu, saya kan nggak pernah ke Surabaya. Saya Oh. diantar om saya yang mondok pesantren di Gontor Hmm. 12 tahun itu. Oh, oke. Jadi Yang bilang gini, ngantar ya ke Kur, Surabaya. ya, ya Kur, dia kebetulan pas pulang, ya Kur, kamu tak Hmm. antar aja nanti. Tapi aku nggak sampai gedung gerejanya ya, karena waktu itu Hmm. gedung gereja dan sekolah kan jadi satu. Ya. Aku nggak bisa dia bilang Hmm. karena Ya, dia punya betul. alasan tertentu ya karena Benar-benar ada orang teman-teman Muslim Yesus. jadi ya Hmm. jadi dia bilang aku nggak bisa melewati gereja jadi aku akan antar kamu dari jauh kalau aku udah Hmm. tahu itu sekolahmu itu gedungnya kamu karena dia tahu itu ada gedungnya jadi dia bilang Hmm. itu sekolahmu aku dari sini aja aku langsung Hmm. pulang aku langsung ke Gontor nah aku lanjut di situ tapi Oke. menariknya Hmm. waktu saya berangkat itu Hmm. saya cuma dikasih uang ayah saya 1 juta untuk Hmm. perjalanan dan pegangan selama ada di Surabaya. Hmm. Itu perjuangan yang benar-benar ekstra karena Bapak saya bilang Hmm. kalau Tuhan yang nyuruh pasti Tuhan akan cukupkan. Hmm. Ya. Aduh, dan pada waktu itu kita kan ada ospek, Mbak. Ospeknya kan Hmm. ospek masih kacau-kacau gitu kan. Hmm. Ospek Ya, yang betul. ngabisin uang maksudnya. Iya, betul. Ya, Hmm. zaman-zaman saya kan ospeknya ospek yang ngabisin uang, bukan ospek yang Hmm. cuman baris berbaris. Jadi uang satu Hmm. juta itu saya bayar kos waktu itu 250 sisanya buat makan lebih banyak lagi kita habisin untuk biaya ospek. Bikin Hmm. topi dari bola-bola, cari buku cap banteng, setengah mati kan. Sesuatu yang disuruh itu sesuatu yang sulit pada waktu itu ya Hmm. kan cari tas cap 3 roda jadi Iya, bukan betul. bukan yang mudah gitu loh ya kan kaos Benar. kaki harus warna merah dan kuning ya kan jadi kita Iya, kan iya. ya itu jadi di situ mulai startingnya jadi justru Hmm. bukan dari keluar dari kampung startingnya saya Hmm. startingnya itu malah di Surabaya dari Hmm. Bandungan yang relatif sangat dingin ya Mbak ya saya Hmm. harus ke kota Surabaya yang relatif sangat panas Panas, betul. dari Hmm. Bandungan yang nggak ada nyamuk dalam tanda petik ya. Sampai Surabaya nyamuknya luar biasa. Dari Bandungan yang airnya jernih, kita ketemu air yang ya nggak terlalu jernih, nggak bersih lah di Hmm. Surabaya Hmm. itu. Jadi Iya, itu iya, iya. itu itu yang saya dapatin. Waduh, pengalaman berharga. Nah, ini perjalanan dimulai nih, Pastor ya. Habis itu, Hmm. karena tapi memang dulu di STT pun ospeknya juga sama ya dengan sekolah Oh, umum ya. speknya keras. Oh, Sama. sama ya. Oh, oke. Bahkan satu satu Mm-mm. satu sikat gigi itu bisa buat sikatan seluruh peserta. Pada zaman itu kan konyol-konyol ya kan. Iya, Kita iya, iya, masuk betul. masuk di lumpur-lumpur. Aduh, Mm-mm. ya Iya, iya. sama dengan Mm-mm. universitas-universitas umum gitu. Mm-mm. Oke, Gitu. Pastor, perjalanan yang dimulai ini seperti apa, Pastor? Mungkin boleh satu dua masa yang membuat Pastor apa namanya masuk ke dalam proses sehingga terbentuk karakter, terbentuk Ya. mindset yang baru semuanya kayak gitu silakan. Jadi Benar-benar bertemu dengan Sang Juru Selamat dan kasih ya karunia-Nya. Hmm. sebenarnya saya tuh sejak SMP sudah melayani Tuhan ya. Sejak usia Hmm. 17 tahun kan saya udah khotbah. Ya, Hmm. jadi di gereja di desa itu. Jadi Hmm. saya tiap pagi itu sudah jam 4 jam 5 saya udah bangun tanpa orang tua saya suruh. Oh, Saya sudah doa, sudah baca Alkitab. Bahkan saya SMA itu udah katam bolak-balik baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan nggak ada yang nyuruh, ya. automatically. Waktu saya Hmm. SMA, saya itu udah ikut zaman waktu itu kita pakai kursus filateli, surat menyurat. Jadi saya sudah Hmm. ikut kursus Alkitab tertulis itu dari Jakarta, Bandung. Jadi tiap minggu itu ada orang pos datang ke rumah saya. Jadi satu-satunya orang pos itu selalu datangnya ke rumah saya ngirimi bahan. Saya Hmm. saya baca bukunya yang dikirim, saya Oh. tulis jawabannya, saya kirim. Jadi
Saya sebenarnya sudah dapat banyak sertifikat pada waktu Mm-mm. tanpa orang tua saya suruh ya. Jadi Mm-mm. saya Effortnya udah nyari-nyari banyak banget ya. Mm-mm. Mm-mm. jadi tapi itu rupanya belum cukup ya. Iya. Eh, saya menerima baptisan Roh Kudus ketika umur 17 tahun ketika saya berdoa di rumah, di kamar gitu kan. Mm-mm. Ya salah satu tandanya berkata-kata dalam bahasa roh kalau karismatik Mm-mm. kan. Nah, Mm-mm. terus itu kita berangkat ke Surabaya naik bus Eka. 3 bulan pertama Mbak, saya ngalami frustasi. Mm-mm. Biasa deket sama orang tua, ya kan. Makan nggak makan, yang penting ketemu orang tua. Mm-mm. Pasti ada Mm-mm. makan di rumah bapakku, nggak mungkin nggak ada makan gitu kan. Mm-mm. Ya kan. Sekalipun mungkin makan sederhana. Sekarang merantau, Mm-mm. saya hampir frustasi. Saya sering tidak makan, puasa terpaksa karena orang tua saya nggak bisa kirim duit pada waktu itu. Mm-mm. Jadi 3 bulan itu struggle. Saya satu kali dalam sebuah perjalanan kuliah bahasa Inggris, saya pamit sama dosen saya ingat namanya Ibu Teresia. Bu, saya boleh nggak pulang? Saya sakit. Ya. Dan ibu ini bilang, iya kok wajahmu pucat kok. Ya udah kamu pulang hati-hati ya. Mbak ini tahu dan pendengar, saya udah nggak makan itu 3 hari. Saya cuma minum Mm-mm. air putih. Dalam perjalanan saya pulang sampai ke tempat kos-kosan saya cuma bilang gini, Tuhan, aku nggak mau pingsan di jalan. Kalau aku pingsan pasti engkau juga malu Tuhan. Masa Mm-mm. pingsan gara-gara nggak makan gitu kan. Iya. Ya perjalanan itu saya ya seperti orang nggak makan Mbak. 3 hari. Kita jalannya gontai kan. Tuhan Mm-mm. kalau aku pingsan bukan cuma Tuhan yang pingsan tapi instansi sekolah pasti malu kan. Mm-mm. Bukan cuma Tuhan yang malu kan tapi Iya. instansi Mm-mm. yang malu. Jadi saya, Mm-mm. nah ini saya bilang Tuhan aku pengen pulang aja deh. Tuhan tuh ya seperti kita cakap-cakap sama Bapak ya. Iya. Ya kan kamu kamu yang minta gitu kan. Ya Mm-mm. kan. Ya dalam perjalanan saya ya seperti bangsa Israel saya nggak bisa pungkiri ada sungut-sungutnya, Mm-mm. ada marahnya, ada jengkelnya, tapi mau Mm. sama siapa nggak munafik kan, Iya, apalagi betul. proses-proses waktu itu umur umur saya masih 20-an kan. Iya, sangat Ya, muda itu Basan ya. ya Mm. saya perjalanan itu, nah ini unpredictable. Waktu saya mau buka pintu kos saya tiba-tiba ada wanita teriak, Mm. Mas Cornel ya. Saya noleh, saya nggak kenal dia. Oh iya, Mas Cornel, ini perempuan bawa satu plastik besar warna merah, gede banget. Dia bilang Mm. gini, Mas, ini titipan untuk Mas Cornel. Mas Cornel STTB tadi tuh, iya. Dia, saya kos daerah sini, dia kos seberang. Mm. Ya, ada jalan bukan jalan raya ya, jalan perkampungan gitu, tapi Mm. kita berbeda jalan. Nah, perempuan ini tiba-tiba berkata begitu, iya. Nah, aku bilang gini, dari mana Mbak? Dia bilang gini, enggak, Garuh. Bahasa Surabaya, Iya, Garuh aku. heeh. Garuh. Pokoknya ada orang titip gitu. Aku juga nggak kenal loh, Mas. Mm. Masa nggak ngasih nama? Enggak, Kak. Oh, dia langsung pergi kok. Titip untuk Mm. Mas Cornel gitu ya. Itu Mbak. Langsung, makasih ya Mbak. Gitu. Saya bawa itu plastik, saya buka pintu, saya tutup, saya buka Merinding plastik, saya. saya Mm. buka plastiknya Mbak. Isinya beras, teh, sampo, gula, semua bahan sembako yang saya butuhkan itu ada. Bahkan di belakang itu makanan kesukaan saya. Dari Sabang sampai Merauke. Iya, Saya, betul. Mm. saya angkat itu semua. Saya nangis, Mbak. Di perjalanan saya mengeluh. Saya Iya. bilang saya stres. Saya waktu membuka plastik itu saya cuma nangis. Saya bilang Tuhan. Saya bilang ini saya sorry Tuhan. Ampuni aku Tuhan kalau aku dalam perjalanan tadi Iya. bersungut-sungut. Nah ini Padahal Tuhan kan Kak. sudah sediakan ya Pak Surya. Iya, Pada saat yang sama, in the same time, betul, kan udah sediakan tuh. betul. Kalau ada orang yang tahu di depannya ada apa,
pasti tidak perlu iman lagi. Iya, betul. Jadi satu langkah ke depan kita udah tahu kita nggak perlu iman. Tapi Tuhan tuh ngajarin satu langkah ke depanmu kamu nggak tahu. Artinya Iya, kamu harus butuh percaya. Nah waktu itu saya akhirnya buka kitab Yesaya 42 ini yang sangat memberkati saya. Saya bacain aja ya Mbak ya. Yesaya iya, 42 iya. ayat yang ke-8. Ayat ini ngomong gini sama saya. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Ya kan? Alkitab mencatat ini, aku ini Tuhan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Nah, kalau kamu mau dapat kemuliaan, ya kamu akan ngalami itu tadi, cross tadi, salib, no cross, no glory, gitu kan? Nah, Iya. waktu saya buka itu saya bilang, Tuhan, siapa itu orang? Ya, Tuhan tuh kadang-kadang guru. Nggak penting kan siapa namanya. Nggak Iya. penting kan siapa yang ngirit. Yang Iya. penting kamu dapat sesuatu yang di luar nalar kamu. Itu Mbak, awal bagaimana saya ini kayak ngalami encounter sama Tuhan. Iya. Jadi saya sampai bilang gini, Tuhan aku nggak main-main lagi. Aku mau serius. Ya dari situlah. Tapi itu yang pertama memang, itu yang kedua. Yang pertama itu dulu waktu saya SMA saya kecelakaan. Hmm. Tabrakan motor masuk jurang. Dua orang yang nabrak saya mati, saya hidup tanpa lecet satupun. Itu sebenarnya pertama kali waktu saya terbang ke atas motor Hmm. jatuh ke jurang, itu saya nyebut waktu saya bonceng kakak saya Nah, lompat, kakak saya bilang gini, mati nih anak adikku mati nih aduh. Karena nah. saya harus jatuh jatuh di jurang dan semua Hmm. jurang tuh batunya gede-gede. Iya. Nah, Mbak ini tahu saya itu jatuhnya di mana? Jatuh di jok motor Hmm. dan nggak lecet satu pun saya. Bahkan pagi itu saya harus aja ujian agama, saya jalan kaki dari Gintungan ke Bandungan untuk sekolah. Tetangga sih bilang, katanya malam kamu kecelakaan. Kok jalan sekarang? Puji Hmm. Tuhan. Tuhan lindungi. Tuhan jaga. Motor saya hancur, Mbak. Motor yang nabrak hancur. Kakak, kakak Kakak gimana? saya lompat. Kakak saya lompat. Oh, Kakak saya selamat. ya. Kakak saya lompat. Makanya kakak saya bilang gini, mati nih adikku. Tapi Hmm. dia cerita, kakak saya bilang, kamu tahu nggak, Kur? Waktu kamu terbang, kamu nyebut nama Yesus 3 kali. Aku tuh kayak kayak mikir kamu itu sedang dipegangin malaikat. Jadi waktu kamu turun, Hmm. ah, jadi jadi itu Mbak. Jadi itu pengalaman pertama. Pengalaman kedua ya itu tadi Itu di usia berapa ya, Pak Sri? waktu itu saya kelas 3 SMA ya. SMA. Kelas 3 SMA. Oh, oke. Waktu itu mau ujian akhir. Hmm. Jadi waktu mau ujian akhir. Jadi saya bilang Wah, Tuhan, thank you banget ya. Nyawaku ini nyawa sambungan sebenarnya. ini Ya kalau sangat kalau berharga. nggak mati pun, at least saya akan mungkin cacat ya, Iya, patah iya, iya ya, karena separah itu. masuk jurang. Hmm. Dan saya setiap kali pulang ke daerah Sumowono Bandungan itu ada jurang, saya selalu bilang, saya nyetir gitu, makasih Tuhan. nggak nggak kepikir saya kalau noleh, aduh nggak kepikir. Ada batu-batu gede sampai sekarang masih banyak itu batu-batu gede. Saya bilang kalau bukan Tuhan Sempat nggak bisa. recall nggak sih, Pak Sri, kayak trauma gitu? Nggak ya, karena memang Eh, nggak cacat sama enggak, sekali ya. enggak lecet Iya, pun ya. enggak. Saya Hmm. enggak lecet sama sekali, Mbak. Hmm. Saya tahu kalau itu Tuhan. Iya Bayangin sih, itu orang supranatural banget. orang jatuh, Mbak. Mbak kepleset aja bisa lecet kok, Iya, iya, ya banget. kan? Mbak Sangat. kesandung luka. Ini Mm-mm. saya motorku hancur, Mbak. Udah kayak kerupuk itu. Jadi Iya. yang nabrak saya pakai Fish Air, saya pakai Kawasaki. Nah, saya tuh turun gini, pakai jalan saya. Dia nyalip, ngabisin jalan saya. Udah saya nggak bisa kemana-mana. Dia ketemu Mbak, motor dengan motor. Das, motor dengan motor ketemu, terbang. Jadi ya, motornya jatuh jurang, udah tabrakan jatuh jurang Mbak. Kena batu lagi, remuk. Nah bayangin motor aja remuk, manusia Mbak. Yang nabrak saya tidak mati di tempat sih. Patah-patah dulu, Mm-mm. terus beberapa hari kemudian gagal otak ada meninggal. Nah mereka bingung lihat saya. Enggak,
nggak ada luka sama sekali. Hmm. Ya Ya. itu sih. Oke, itu berarti kayak miracle pertama, anugerah pertama yang Mm-mm. Tuhan beri, yang Pastor terima, yang kemudian membentuk satu komitmen untuk Ya, melayani begitu ya waktu itu Pak sih. betul. Dan itu Mm-mm. nyawa sambungan lah istilahnya. Mm-mm. Harus Ya, iya. seriusnya. Yang perjalanan kedua ya itu tadi saya Mm-mm. alami masa-masa sulit awal-awal Mm-mm. kuliah tadi karena orang kampung tuh Mbak masuk kota gede ya Mm-mm. kan. Terus saya mungkin belum terbiasa dengan yang namanya perkuliahan ya kan. Mm-mm. Ya. Terus menyesuaikan budaya Surabaya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, Mm. makanan, ya kan, terus Ya. tugas-tugas perkuliahan yang begitu banyak, Iya. dan itu harus ngeluarin banyak duit karena no laptop, ya kan, Iya, saya nggak punya betul. laptop, saya nggak punya handphone, jadi saya harus sewa ke Mm-mm. rental, print di rental, Iya. jadi itu Mbak, bahkan saya di Surabaya pernah jadi pengamen loh Mbak. Mhm. Saya pernah ngamen. Mhm. Ada foto dokumentasi saya nggak bohong, saya pernah ngamen. Jadi saya pernah ngamen di daerah perempatan Jalan Ngagel, perumahan-perumahan Smolowaru, Elo. Saya Mhm. ngamen, Mbak. Sehari bisa dapat 50 untuk makan, untuk makan. Mhm. Ya kan? Jadi saya ngerjain apa yang bisa saya kerjain yang menghasilkan uang pada waktu Mhm. itu. Yang penting nggak nyuri pada waktu itu ya. Iya, Jadi itu aja. Jadi oke. masa-masa yang sulit. Iya, itu beberapa masa yang eh, butuh proses ya. Butuh apa Ya, namanya end up-nya, kayak kita kembali mm, tiba-tiba disergap rasa takut, disergap mm, bingung, disergap khawatir gitu ya. Disergap ini Tuhan ada nggak? Ternyata juga melewati masa itu ya, Pastor ya. Yang ditanyakan sun. waktu itu apa, Pastor? Tuhan, oh nggak bilang Tuhan ada nggak, tapi lebih ke komunikasi ya, Pastor ya. Iya, kan Mm-mm. kalau saya ditelepon orang tua saya kan sudah pindah asrama, jadi kos ke Mm-mm. asrama. Kalau bapak telepon saya lewat wartel di asrama dia bilang, Tur, gimana? Baik, baik, sehat Pak. Saya punya prinsip satu, orang tua saya udah susah, saya nggak pengen nyusahin. Jadi kalau Mm-mm. saya susah, saya harus susah sendiri. Saya harus berjuang karena ini pilihan saya. Iya. Ya kan? Jadi saya selalu mengingatkan Bapak, saya selalu menguatkan Bapak saya. Nggak apa-apa. Bapak saya bilang, bisa makan Gur? Bisa Pak. Jadi di titik-titik itu saya pernah mengalami masa miris ya. Waktu pulang Mm. ke kos, pulang ke asrama, saya punya dua sahabat. Satu orang Batak, satu orang Ambon. Sama-sama miskinnya ya. Jadi sekolah kami itu cukup lumayan ya. Orang yang ke kampus ada yang bawa mobil, ada yang bawa motor. Saya ini jalan kaki, Mbak. Bahkan maaf ya, saya itu sering dikasih baju bekas dari kakak-kakak tingkat saya karena kasihan mungkin ya. Disuruh Mm. pakai untuk ganti dan lain sebagainya. Saya ngalami masa-masa kelam. Kur, kamu pakai ya? Kayak kamu pas ini. Kakak udah nggak pakai. Ya udah saya Mm. pakai. Jadi eh, pulang saya waktu itu saya pulang sama teman saya tiga orang ini sama-sama nggak punya duit nih bayangin dari kampus ke asrama itu kami berjalan kurang lebih 3 kilo jangan membayangkan Bandungan ya ini Surabaya panas pol kan ya Mhm. saya pulang kita sama-sama nggak punya duit nih mau makan ini gimana ini bro Mm. kita ke belakang ada mangga muda mbak ada mangga Mhm. yang sedang berbuah ya itu milik asrama saya Mhm. kan orang Bandungan yang paling bisa manjat saya dibanding dua teman saya yang panjat teman saya yang satu jagain pintu gerbang nanti kalau ibu asramanya datang biar nggak dimarah-marahin kan kakak saya yang orang teman saya yang orang Sumatera jagain saya di bawah jadi waktu saya petik dia yang kumpulin Mhm. ya, kami Mhm. kumpulin setelah selesai semua, kita bertiga ke dapur, kupas, cuci. Wah, kupas, kasih garam, Mbak. Mhm. Kita makan, kita perjamuan. Angkatlah. Kita makan itu mangga, mangga Mhm. mentah itu, mangga muda. Mhm. Beberapa hari, mungkin 1 2 hari kita nggak makan, ya kan? Dan langsung makan mangga muda, dicocol garam, Mbak. Wah, enak, Mbak. Ya, karena lapar. Orang Mhm. lapar apapun, kita bisa masuk, gitu kan. Mhm. Hmm. Mhm. Terus
saya ingat itu eh, setelah kita makan kita naik kan kita kamarnya di lantai 2. Mhm. Jadi ingat a few moment later tiba-tiba kami sakit perut semua bertiga kompak karena makan mangga mentah. Mhm. Jadi ya itu pengalaman-pengalaman buruk ya. Jadi Mhm. kami yang lain naik motor, naik mobil, saya jalan kaki. Nah, itu ngalami Mhm. masa-masa susah, masa-masa yang Tuhan kayaknya bener-bener mau protek hati saya. Kamu bisa nggak Mhm. lihat mereka Ya. punya fasilitas, teman-teman jajan, Mbak. Aduh, Mhm. saya cuma masih ingat kadang-kadang ada beberapa anak yang ditelepon orang tuanya marah-marah sama ketika orang tuanya terlambat ngirimin duit gitu, Mhm. marah-marah, maki-maki. Mereka bisa nongkrong di warung, makan. Nah, saya cuman telan ludah lah, istilahnya gitu. Jadi Mhm. saya ngalamin masa-masa yang sangat kelam lah gitu. Tuh. Sampai berapa lama itu Basa? Sampai lulus atau Sampai titik enggak ya? Enggak kan ya? semester semester 6 itu Mhm. saya semester 4 itu sudah mulai baik karena saya ketemu orang tua angkat. Mhm. Jadi saya rajin ikut family altar. Dulu Mhm. kan namanya family altar ya di Iya, Betani. betul. Ya, saya yang disuruh main gitar dari family Mhm. altar Betani itu kumpul sama keluarga-keluarga. Nah, saya ini datang ke situ. Iya. Saya ikut. Nah, akhirnya satu keluarga orang Tionghoa itu lihat saya dibanding yang lain, saya ini anak yang setia ikut konser, lebih banyak mungkin diem. Ya, karena Mhm. diem saya itu sebenarnya diem minder, Mbak, bukan diem pendiam. Mhm. Ya Mhm. kan, karena kan dari desa nggak punya apa-apa, terus ketemu orang itu kerjanya nunduk aja, maksudnya malu lah Mhm. ya. Minder Mhm. lebih banyak, bukan malu, minder. Jadi Mhm. ketemu orang tua angkat saya ini, mereka punya 2 anak cewek. Mhm. Masih kecil waktu itu masih SD, yang satu SMP. Mhm. Jadi saya kadang-kadang ngantar mereka sekolah. Mhm. Jadi akhirnya saya diangkat anak sama mereka. Jadi Mhm. saya jadiin kokonya mereka. Mhm. Ya, sampai waktu saya nikah pun mereka yang banyak terlibat juga. Mhm. Di eh, waktu saya di asrama, tiap hari pembantunya kirim makanan ke saya. Jadi tiap hari. Jadi dia kirim lauknya, saya dikasih beras, ada rice cooker, beras, nasi dan rice cooker suruh masak sendiri, berasnya suruh masak. Pembantunya tiap hari. Saya Mhm. pulang jam berapa, dia pasti akan kirim lauk. Jadi lauknya itu satu rantangan gitu untuk saya Mhm. makan sehari. Saya balikin besoknya akan dikirim lagi. Itu sudah Tuhan sudah buka yang saya tidak kenal. Mhm. Jadi mami papi saya kalau liburan selalu bilang kur. Nah, dari situ saya sudah mulai banyak pelayanan yang Mhm. ya di FA di ini. Nah, kadang ada orang-orang yang murah hati saya dikasih uang. Nah, saya celengin Mhm. itu Mbak uang. Saya Mhm. tabung, saya beliin handphone karena memang mami papi saya bilang kamu harus punya handphone. Nah, saya beli handphone. Mhm. Saya ingat handphone pertama saya itu Nokia 2300. Ya, itu pun mahal sekali ya pada waktu itu, Mhm. ya kan? Ya, terus pertama kali saya punya handphone itu Nokia 2300 itu. Jadi, nah akhirnya saya pelayanan ke Persekutuan Doa Galilea. Nah, mami saya juga punya persekutuan tuh anak jalanan. Nah, saya terlibat Mhm. langsung turun-turun ke Mhm. jalan, bagiin nasi bungkus mami papi kalau Sabtu itu masak, saya hadir, saya dari pagi bantu mereka karena Sabtu itu libur. Nah, saya Mhm. turun sama teman-teman bagiin nasi bungkus ke mereka di persekutuan doa pemulihan ini. Nah, Mhm. hari Rabu malam saya melayani di persekutuan doa Galilea. Minggu saya kadang-kadang melayani di gereja A, gereja B. Jadi, tapi waktu itu masih jadi singer. Ya belum dipercaya lah, maksudnya masih culun Mhm. kan. Ya masih jadi singer, song leader enggak, singer aja. Ya kadang-kadang Mhm. main pada zaman itu kan masih main proyektor kadang-kadang OHP ya Mhm. jadi Ya, gitu jadi OHP. kecil OHP jadi
ya pelayan-pelayan yang kayak gitu pulang Mhm. dikasih uang transport, ya kalau sisa saya tabung, Mhm. celengin lah, waktu itu ada Mhm. celengan gitu. Nah, ya celengan yang kedua itu saya tuh hobinya beli buku, Mbak. Jadi saya kalau Mhm. punya uang dikit, saya ke Kalam Ya. Kudus, saya cari buku-buku yang diskon, saya bawa pulang. Jadi buku saya itu di asrama yang sangat banyak. Walaupun saya ini nggak punya banyak uang, karena kalau punya uang, teman lain makan Indomie, saya beli buku. Gitu kan. Jadi jadi itu sih, Mbak. Jadi Ya. ya di semester 4 sudah mulai baik lah. Sudah mulai Mm, mm, membaik mm, ya. mm, mm, Oke, mm. ini long short story. Jadi perjalanannya ternyata luar biasa, tidak seperti yang Gedung Samli kenal saat ini ya, seperti beliau ini. Ternyata memang di sana dibentuk ya. Hatinya Iya. diprotek supaya tetap murni, tetap baik, tetap fokus ke Tuhan. Nggak mudah Mm, sih sebenarnya Pak ya. Karena kan mm, anak muda gitu kan, itu bisa begini dan begini, itu tuh inginnya banyak, mimpinya mm, besar mm. kayak gitu kan. Iya. Tapi ternyata ya bisa. Nah, perjalanan ke sini Pasar ya. Pasar ini kan sekarang punya yang namanya rumah generasi. Generasi. Nah, Iya. ini bagaimana itu muncul, kemudian bagaimana Pasar mulai pelayanannya. Terus ketemu sama misisnya. Mm, mm. Iya, awal Ini masih cukup panjang. Silakan Pasar iya, waktunya. awalnya sih gini, eh, karena saya ini ngerasa pernah ditolong orang ya. Ya. Iya, pernah ditolong orang. Bahkan saya itu waktu kuliah, Yes. saya pengen kuliah secepat mungkin, Mbak. Kenapa? Hmm. Karena kalau nggak cepat, saya itu ngamennya lebih lama gitu dari dulu. Ya. Jadi 3,5 tahun itu saya selesaiin S1 saya. Dan Hmm. saya ini mungkin waktu itu wisudawan yang nggak terlalu bahagia. Walaupun saya ini yang berbicara di podium untuk menjadi pembicara mewakili semua. Hmm. Dari S1, S2, lintas angkatan. Karena kenapa saya nggak bahagia, Mbak? Karena saya diwisuda dengan kakak-kakak tingkat saya, bukan dengan angkatan saya. Hmm. Cum Ya, laude. angkatan saya jadi panitia. Saya Hmm. ujian skripsi itu 5 menit dapat nilai A. Hmm. Sampai Luar penguji bilang, biasa. udah keluar keluar, udah cukup enough. Iya dong. Bayangin dulu Hmm. zaman itu yang uji ada apa Abraham Alektanus Saputra juga kan, zaman Hmm. gembala senior Betani kayak apa orangnya. Hmm. 5 menit Mbak saya di ruang skripsi. Saya turun. Teman-teman saya bilang gini, bro, kenapa bro? Diusir ya? Enggak, saya cengar-cengir aja. Jadi dipikir diusir karena Hmm. Pak Alek sebelumnya pernah ngusir kakak-kakak tingkat saya. Nggak cocok ini kamu sekolah Iya. di karismatik. Dan ada Hmm. ada ada beberapa mahasiswa itu mengkritisi tentang bahasa roh dan lain sebagainya, Hmm. skripsi ya kan, itu Hmm. ngaco kan, kamu sekolah di Hmm. karismatik mengkritisi itu. Iya. Ada yang diusir, ada yang ini. Wah, saya tertak. Nah, saya turun, Mbak. Teman-teman saya juga bilang begitu kalau saya diusir. Enggak, aman aman. Nilai berapa? Nggak tahu, nanti aja gampang. Hmm. Saya masuk, saya setelah ujian kan kita ke kampus, Mbak. Hmm. Waduh, teman-teman, adik-adik tingkat tuh datang, saya nyala misalnya. Selamat ya kak, selamat ya kak. Kenapa? Ih kakak ini nilainya keren banget loh. Jadi baru dari angkatan saya, Hmm. sebelumnya angkatan dosen saya namanya Pak Gunawan Hartono itu Hmm. yang dapat nilai A. Setelah itu baru angkatan saya, Pak. Saya yang dapat nilai yang sama. Iya. Padahal saya ini Wow. bukan orang pinter, Mbak. Saya Hmm. jujur, banyak teman saya yang lebih pinter. Saya selalu ngaku, enggak, saya bukan orang pinter. Oh, saya Tapi orang ingin kampung. segera selesai. Itu aja, ingin Iya. segera selesai Ingin aja. ingin jangan terlalu lama kuliah Heeh, gitu ya. karena saya Ya. pengen pengen Hmm. bisa bantu orang Yes. tua, bisa ya itu kerinduannya pengen nggak ada beban lagi dalam tanda petik ya. Iya. Terus saya pernah loh Mbak di, Hmm. di dipanggil BAK, nggak bayar uang kuliah berapa semester, nggak bayar asrama 8 bulan. Hmm. Saya ini senat loh Mbak, tapi Hmm. nggak punya duit. Saya kalau ke BAK takut Mbak, karena apa? Belum bayar.
Satu kali waktu saya pimpin rapat, saya dipanggil. Namanya Mbak Janet, sekarang sudah di Belgia. Masih banyak, sering komen-komen di Facebook. Halo Pak Pendeta, masih ingat saya? Saya bilang sangat ingat Mbak. Kalau dipanggil Mbak Janet, saya takut sekali. Orang Ambon bilang. Jadi satu kali saya mimpin rapat, dibukalah pintu rapat. Kornel dipanggil Mbak Janet, mati ya aku. Saya udah ketakutan Mbak. Itu udah bener-bener traumatik kalau dipanggil karena nggak bisa bayar. Saya ngadep karena dipanggil saya harus ngadep. Saya bilang nggak apa-apa, saya harus hadapi. Saya ketemu Mbak Janet, Kornel, ya Mbak, kenapa belum bayar? Belum punya uang. Saya jawab gitu aja. Beneran nggak punya uang. Orang tuamu nggak pernah transfer. Enggak, Mbak, nggak pernah transfer. Saya bilang. Tiba-tiba Mbak, dia bilang gini, keluarin kwitansi. Nih, udah ada yang bayarin Bang. Siapa Mbak? Nggak perlu tahu. Udah lunas. Dia keluarin kwitansinya Mbak. Lah siapa Mbak? Biar aku kasih ucapan terima kasih. Nggak perlu. Ada orang baik yang tabur untuk kamu. Kamu belajar aja yang sungguh-sungguh. Itu saya pulang itu. Saya keluar dari kantor PAK itu. Pengen nangis. Banyak temen. Kalau nggak nangis, kok keterlaluan banget. Itu nggak masa yang saya bilang, aduh berat ya Tuhan. Tapi kok selalu ada. Bahkan di Betani itu kan ada menara doa 24 jam ya Mbak Indi. Menara doa, saya ini ngomong sambil kaca-kaca karena saya harus flashback ya. Terlalu baik Tuhan itu buat saya. Saya waktu itu nggak punya uang, mau makan susah. Saya bilang Tuhan aku mau doa aja deh. Saya ke menara doa. Uang nggak ada sama sekali. Nggak ada makan. Saya ke menara doa, saya doa. Tuhan, aku pengen kuat aja di sini. Aku nggak pengen nyerah. Tapi aku pengen Tuhan buka jalan. Saya selalu ingat ada satu kakak tingkat saya yang sekarang jadi gembala dan rektor. Rektor di Surabaya. Dia peluk saya. Kan kita doanya nggak ngomong, Mbak, dalam Iya, hati. iya, betul. Dia peluk saya. Dia peluk saya. Saya ingat, Mbak. Dia kasih uang saya 5.000 rupiah. Saya nggak lihat nilainya. Iya, Saya bilang gini, iya. oh, aku nggak punya banyak uang. Tapi Tuhan nyuruh aku ngasih kamu. Ini kamu buat beli makan ya. Waduh, saya bilang gila Tuhan. Saya saya di titik itu kayak, aduh, nggak ngerti lah. Ya, saya ada masa-masa sulit yang selalu saya alami itu. Saya selalu bilang gini, kalau di titik sekarang ya, saya bilang gini, kenapa kita nggak boleh sombong karena ya kamu tahu kamu dari mana, kamu berasal dari mana itu. Jadi kenapa Tuhan tuh kalau mau ngangkat seseorang harus ngalami anak tangga yang kadang-kadang nggak mudah, supaya ketika kamu di puncak, kamu tuh hargai, kamu tuh nggak sombong, kamu nggak remehin orang. Nah sekarang saya tahu di titik itu. Itu Mbak. Jadi terus perjalanan itu kalau Mbak ini tanya kenapa ada anak-anak di rumah generasi, saya bilang hidup saya ini banyak ditolong orang. Kalau sekarang saya ketemu orang susah, saya diizinkan Tuhan bisa tolong mereka bahkan dalam kekurangan saya. Ya saya pengen nolong orang semampu saya bilang gitu. Nah, akhirnya muncullah beberapa anak di rumah generasi. Yang puji Tuhan sekarang sudah banyak yang lulus, ada yang sudah jadi PNS. Dan ketika mereka kerja pun, swear saya nggak minta uang mereka sama sekali. Aku bilang gini, kamu punya duit, punya gaji, buat kebahagiaan kalian. Saya selalu bilang bu, ya udah untuk kalian beli baju, kalian makan, kalian happy lah. Jadi, saya selalu kasih. Saya tidak pernah minta. Kalaupun ya, saya di tertentu pernah pinjam mereka, saya pasti balikin. Enggak pernah nggak balik. Itu Mbak ini. Apa? Saya cengeng orang.
Jangan speechless, Mbak. Ini Pak apa Pak Kornel, memang di setiap masa yang kita hadapi pasti Tuhan tuh punya rencana ya Pak ya. Untuk Ya, mempertemukan orang-orang yang mungkin pernah ngalamin hal yang sama, tapi kita ada di level bukan lagi sama, tetapi jadi penolong ya. Tuhan letakkan ya, kita sebagai penolong, sebagai orang yang menopang mereka. Jadi di setiap masa apapun ya, misalnya siapapun kita berangkat dari manapun, pasti kita ada selalu rencana Tuhan. Mungkin ada sakit, Tuhan akan mm-mm. pertemukan kita dengan orang-orang yang memiliki sakit yang sama ternyata untuk menguatkan mereka, untuk menolong mereka, untuk mengerti bahwa ngelewatin ini nggak apa-apa loh, nggak seberat yang Hmm. Anda takutkan seperti itu ya. Em, nah ini nih, jadi begitu muncul, begitu ngelewatin itu, langsung pastor sudah punya kayak satu apa namanya cita-cita, satu keinginan untuk membangun rumah generasi ini sebelumnya Iya, berarti. ya. Mm, Jadi saya kan pernah pelayanan di Jogja. iya, mm, Saya melihat banyak mahasiswa yang susah. Saya selalu kalau pelayanan tuh ngajak mm, mahasiswa-mahasiswa anak didik saya. Bahkan ketika saya pelayanan keluar kota, saya naik waktu itu masih naik motor berdua mm, sama anak rohani saya, ganti-gantian, Mbak. mm, Ini yang saya lakukan. Nah, ini dibilang etis atau tidak, saya tidak tahu. mm, Tapi ini yang saya lakukan. Kalau saya pelayanan kan saya dapat persembahan kasih ya, Mbak ya. mm, Nah, anak saya tak suruh buka isinya berapa. Setelah dibuka apa enggak saya lakukan. Kita bagi dua. Nah, ini cerita aja ya, Bu, nggak ada mm, maksud apa. mm, mm, Kenapa mereka anak kos yang justru mungkin orang tuanya juga susah gitu. Saya mm, bilang kamu baik-baik ya. Ya, jadi misalnya dapat 100.000 gitu. Dia 50, saya 50. Tapi 50 saya ini masih saya potong untuk uang bensin. mm, Untuk motor saya. Dan ketika dalam mau perjalanan pulang, pasti mereka tak ajak makan dulu. Dari uang 50.000 itu. Misalnya saya mm, usi bensin 10.000. Berarti uang saya tinggal 40. 40 saya ajak makan mereka dan pakai uang itu. mm, 50 yang untuk mereka utuh. Itu yang sering saya lakukan waktu itu. Jadi mm. saya bilang ini, iya ya. Kalau kita ini bisa diberkati dan menolong banyak orang, betapa lebih bahagianya Tuhan, bukan Yes, saya, bukan saya yang betul. bahagia, lebih Yes. bahagianya Tuhan. Jadi saya selalu bilang, ya selagi masih bisa nolong, kita akan tolong gitu. Jadi Mm, jadi itu sih kerinduan karena saya di Surabaya ditolong mami papi saya iya. dalam masa-masa susah saya ditolong mereka. Jadi semua mereka tolong saya. Jadi saya ingat pesan mereka. Kamu kalau berhasil tolong banyak orang ya, Bor. Iya, Mi. Kalau bisa tolong orang-orang yang susah. Karena mereka ini mungkin mau makan aja susah. Makanya kalau kamu makan harus habis. Jadi Mm, nasihat orang-orang Cina kan. iya, betul. Ya, ya nggak boleh buang makan. Karena ada Mm, banyak orang yang nggak bisa makan. Jadi nasihat-nasihat mama angkat saya itu kayak gitu. Ya mm, itu Mbak yang. Nah, tapi ada peristiwa yang memompa saya. Jadi mm. saya ini harus semangat. Yes, apa Eh, tuh? saya ingat semester 4 ya Mbak. Kayak teman-teman saya udah punya handphone semua. Nah, saya ini nggak punya handphone. Nah, satu kali saya itu kasih bapak saya di kampung nomor handphone saya. Mm, Ya, terus saya kasih papi angkat saya mm, nomor handphone teman saya, sahabat saya nih, sahabat saya. Sekarang puji Tuhan, ya sekarang udah meninggal sih, tapi sahabat saya. mm, Nah, siang itu pas kami break istirahat, saya ingat ini antara papa saya dan papi angkat saya kalau mm, itu telepon, ya telepon, eh, sebut namanya, bro, ada Cornel nggak? Kayak ada telepon, telepon kan, boleh nggak ngomong sama Cornel? Oh ya Pak, mm, sebentar. Dikasihlah handphonenya ke saya Mbak, di kelas. Saya ingat tuh di kelas. Saya angkat, ya Pi gimana Pi? Itu sahabat yang tak pikir teman saya deket baik. Itu permalukan saya di depan kelas. mm, Dia bilang, weh Cornel bisa pegang handphone. Satu kelas tertawain saya Mbak. Bayangin Mbak, saya lagi terlibat mm, telepon. Weh sudah punya handphone sekarang.
Saya ditertawain itu satu kelas itu. Hmm. Sakit hati, jengkel, marah. Hmm. Eh, Maksudnya guyon pada enggak pada Iya, tempatnya gitu loh. Jadi bully lah istilah begitu ya ya. Hmm. pada zaman itu kan belum ada istilah itu ya. Tapi Iya, itu belum. benar-benar guyon Ya. pada enggak tempatnya. Nah Hmm. itu saya ngalami itu, saya bilang Tuhan. eh, Nah ini Mbak yang buat buat kita harus hati-hati. Yes. Kadang-kadang luka itu Mbak, kita diremehin, terlukai. Pada akhirnya kita ingin membuktikan kalau kita bisa. Nah itu yang nggak boleh di dalam Ya. kekristenan. Hmm. Kalau Yes. sudah ada motif tak balas kamu, aku, Iya. nah itu nggak baik. Jadi Udah salah duluan ya Pastor ya. salah Karena dan itu kan saya, juga unsur dosa ya. iya dan Membalas ya. iya dan saya ngalami, saya lakukan itu, Mbak. Saya jujur, saya bilang Hmm. oke, saya nggak bisa membalas materi, saya kalah, tapi saya punya ini, saya bisa belajar serius. Pada akhirnya teman-teman saya nggak ada yang satu pun yang wisuda angkatan, ya paling dua tiga Mm-mm. orang ya, maksudnya yang Mm-mm. kacau-kacau, yang kayak kayak gitu, Mm-mm. nggak yuk jadi panitia, jadi peserta, saya wisuda, saya dapat nilai bagus, saya berdiri di podium, saya bilang lo lihat kan, gua bisa. Itu Tuhan nggak berkenan, makanya Mm-mm. Tuhan masih proses saya lagi. Mm-mm. Itu kayak ditelanjang, ya oke, kamu lulus, kamu pintar, tapi rupanya kamu belum selesai loh dengan dirimu. Iya. Mm-mm. Karena niatmu tuh nunjukin. Nah, makanya Iya. kalau kita itu terbiasa diremehin, hati-hati Mbak. Misalnya Mbak Mm. Indi Iya. terbiasa diremehin. Mm. Orang yang terbiasa diremehin, dia pengen membuktikan. Iya. Biasanya begitu. Nah itu, Tuhan ngomong ini, belum selesai kamu Gor. Mm. Poles lagi, poles lagi. Iya. Sampai dengan hari ini, masih dipoles. Iya. Nah, Tapi memang partnya kita harus apa namanya, harus harus taat ya. Pastor kalau di masa-masa seperti itu yang jadi support system waktu itu siapa ya? dia Yang jelas papi paling mami saya ya. Karena mm, kalau bapak ibu saya kan kita komunikasinya agak susah ya. jauh ya. Saya Mm, komunikasi jauh. Yang kedua mereka juga nggak punya telepon, ya kan. mm, Dan waktu itu kalaupun telepon pasti jatuhnya interlokal kan. Ya Ya, betul. dan itu mahal dan kita nunggunya jam-jam malam ya, jam 8 ke Mm-mm. atas. Serba Nah, mahal lah zaman itu ya ya Pastor ya. dan Mm, saya tahu orang tua saya juga bukan orang yang berada, kalau telepon terlalu lama juga ngabisin uang. mm, Dan pastikan endingnya cuman tanya gimana kabar dan lain sebagainya, orang tua kan. Ya, Ya ya. kadang-kadang saya pernah kirim surat. Ya, Mhm, kirim surat kan terlalu lama tuh, Mbak. Ya kan, artinya saya sering kirim surat. Bapak saya juga kirim surat. Saya pernah mhm, mengalami itu. Yang jadi support system saya waktu itu adalah papi mami saya dan eh, ya itu tadi komunitas, Komsel, ya, FA saya. ya, Jadi orang-orang tua FA saya itu benar-benar jadi orang tua buat saya. Sampai mhm, dengan hari ini yang masih hidup itu selalu kangen. Kur, kapan ke Surabaya ketemu ya? Jadi saya sering Kur, ke rumah, aku masak. Nah, jadi bukan cuma mami papi saya. ya, Kan kebetulan papi mami saya satu Komsel sama mereka nih, satu FA sama mereka. mhm, Ini orang-orang ini juga jadi support system. Jadi ada yang punya mhm, toko, dan Kur, ambil baju ya di rumah ya. Ada baju untuk kamu, saya ambil. Ya kalau papi mami sudah jelas. Jadi kalau liburan pun pasti saya diajak sama bawa mobil mereka, terus diajak jalan-jalan supaya ya mhm, sambil dinasihati. eh, Ya kadang-kadang dibawa ke Superindo, kamu beli peralatan apa, perlengkapan mandi, perlengkapan apa. Jadi ya support system saya adalah orang tua sekaligus komunitas. Itu penting, mhm, Mbak. Dalam masa-masa ya, sulit, mhm, gini, saya bilang gini, kalau kalau domba itu terluka, tapi masih dalam kawanan, masih aman. mhm, Tapi kalau domba itu terluka, tapi sudah keluar, makanya mhm, contoh ya, kalau ada jemaat terluka, tapi masih dalam komunitas itu masih aman, Mbak. ya, Tapi kalau sudah keluar komunitas, nah itu habis. ya, Nah itu, ya, ya. Karena nggak punya alat untuk bertahan ya.
Iya, Tidak punya toolsnya. tekanan sama sekali. Dan saya juga punya sahabat. Nah, itu pentingnya. Saya punya sahabat. Mm-mm. Saya sekarang menggembalakan di Ambon satu, yang kedua menggembalakan di Surabaya. Jadi masih Mm-mm. kontak kita. Jadi Ya, jadi itu sahabat saya yang ya sepenanggungan lah ya. iya, iya, betul. Perjalanannya, istilahnya yang saling tahu, ya. Ya, Eh, ini yang baik adalah nggak ada dendamnya, nggak ada. Itu tuh penting sih ya, mm-mm. Mbak Ser, ya. Ya, Kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau apa namanya motor kita untuk melakukan sesuatu yang baik adalah untuk membuktikan, untuk membalas ya, dendam, itu mungkin harus di-switch, diubah ya, dengan tujuan-tujuan dan cara-cara Tuhan, Dim Soli. Saya belajarnya itu. Jadi jangan sampai motor kita awalnya mungkin baik, tetapi ternyata itu juga tidak baik buat kita karena yang ya, di pikiran kita, aku bisa, aku bikin. Jangan. Jadi lebih kepada total mengandalkan Tuhan, total mengingat ada yang membersamai kita itu jauh lebih lebih aman buat kita ya endingnya. Supaya kita ya, tidak keterusan ya Pak Sri. Seperti betul, itu. betul. Oke, baik, Pastor Cornel. Ada lagi yang yang ingin disampaikan? Silakan. Iya, akhir-akhir semester itu teman-teman saya baru banyak punya motor karena Hmm, mereka sudah ya banyak panggilan pelayanan dan lain sebagainya. hmm, Ada yang banyak punya talenta suara bagus, main piano hmm, bagus. Nah, jadi mereka diperdayakan oleh gereja-gereja dan mereka di hire dia bulan. Mereka udah punya motor. Saya masih naik sepeda. Saya dikasih sepeda orang tua Roni saya. hmm, Nah, ada peristiwa siang hari ketika kami pulang, saya naik sepeda. Waktu naik sepeda, lewatlah perkampungan. Perkampungan orang-orang Madura. Nah, waktu lewat hmm, perkampungan orang Madura, itu sepeda naik ke polisi tidur. Nah, waktu hmm, naik di polisi tidur, sepeda saya itu patah jadi dua, Mbak. Asnya patah. Diar. Itu siang hari, Mbak, panas sekali. Jadi hmm. sepedanya saya tuntun satu, saya pikul satu. Ini orang-orang kampung Madura. Ya apa ya, Cak? Sepeda itu ditumpai, bukan numpai sampean. Sepeda itu harusnya Anda Iya. naikin, bukan Heeh. naikin Anda. Gitu. Karena kan Oke. patah mestinya. Heeh. Saya bilang, aduh Tuhan. Aduh, saya bilang gini, dapat sepeda pun udah patah lagi. Gitu. Itu Hmm, siang hari kan. Saya hmm, bilang, Tuhan. Teman-teman saya kalau di belakang sore-sore itu udah mulai keluarin motornya dicuci masing-masing. Nah, saya bilang Tuhan, aku juga pengen dong, gitu kan, gitu kan. hmm. Ya, manusiawi kan, aku juga pengen. Ya, Ya, betul. karena pelayanan kan juga biar mobile lah. Jadi, nah satu kali pagi hari saya itu doa pagi di Hmm, Persekutuan Doa Galilea, saya ingat di hmm, daerah Jalan Nginden ya, di depan, hmm, tepatnya di depan gereja Betani yang besar itu, gereja Betani Nginden. Ada Persekutuan Doa Galilea, saya ikut ngerintis. Itu rata-rata ibu-ibu, ya ibu-ibu yang. Nah, waktu saya itu ikut doa pagi, saya ini harusnya kuliah, Mbak. Maksudnya harusnya ke kampus waktu itu, tapi hmm, dipanggil. Ini semester akhir. Saya udah nggak ada kuliah, maksudnya harus ke hmm, hmm. kampus. Ya. Tiba-tiba ditelepon kor sama namanya Ibu Maria. Iya, Bu, ikut doa ya. Saya masih di kampus. Nggak apa-apa nyusul. Kamu datang aja. Kita tunggu. Iya, Bu. Saya datang. Saya doa. Saya main gitar. Tiba-tiba selesai. Tepat hari itu saya ulang tahun. Ya kan, Hmm, saya pengen dirayain. Nah, tiba-tiba saya didoain kan kamu ulang tahun. Nah, saya didoain, potong kue. Nah, pertama kali saya diulang tahunin itu di Surabaya, tapi bukan di Galilea, tapi mami papi hmm, saya. Nah, ini beberapa kali. Jadi buat saya itu sangat terkesan ya, karena di kampung mana ada sih ulang tahun tuh Mbak. hmm, Ya kan, di Bandung di Gintungan mana ada. Jadi mereka benar-benar kayak bapak ibu saya yang menggantikan posisi orang tua saya. Jadi dimanapun berada, kalau kita ini bisa menyesuaikan diri, kita pasti ketemu orang-orang baik, ya kan, yang menggantikan posisi orang tua kita. hmm, Akhirnya saya ulang tahun, saya dikasih kado, Mbak. hmm. Dikasih kotak, nah kotak ya warna merah ya kan orang Tionghoa kan sukanya warna merah Hmm, kalau ngasih ya. sesuatu. Oh nih doa dulu, nih dapat hadiah Mbak, dibuka itu kotaknya. Wah, kaget Mbak saya.
isinya STNK, BPKB, sama kunci sepeda motor. Wow. Terus ditanyain, kamu udah punya SIM belum? Belum. Terus dia bilang, pernah naik pesawat belum? Belum. Terus dia bilang gini, kamu pulang ke Semarang, naik pesawat, tapi kamu tahu tuh caranya? Belum. Nanti saya antar. Ibu-ibunya bilang, "Tak antar. Kita bayar, dia yang bayar beli di tiket langsung." Terus dia bilang kasih uang. Nih kamu urusin di kampung. Sama beli helm sekalian. Nah, terus selesai doa, dia bilang gini, tuh motornya di pojok, kamu bawa pulang. Saya itu langsung speedless, Mbak. Aduh, Tuhan. Itu motor second ya. Itu motor second pertama. Saya dikasih. Ya buat saya itu hadiah yang sangat besar nilainya waktu itu. Dan Mbak Indi tahu yang ngasih siapa? Yang ngasih seorang janda yang nggak terlalu kaya. Maksudnya biasa. Ya. Nah, setelah mungkin 1 tahun kali ya. Nah, saya sudah, posisi saya udah lulus ya Mbak. Udah lulus, tapi masih di Surabaya. Saya masih setia juga melayani di persekutuan itu. Tiba-tiba Ibu Maria namanya telepon saya, Kor, di mana masih di kos-kosan. Saya kan harus pindah kos itu. Saya di kos, Bu. Dah motormu dibawa ke sini. Ini motormu tak ambil. Lu kok diambil, Bu? Gak apa-apa, kamu tak ambil. Tak kasih orang. Tak kasih dong, BPKB, STNK. Tapi kan, kenapa sih harus diambil gitu deh? Terus ya, ibu ikut ikut ibu ya, iya saya ikut Ibu Maria dibawa ke showroom. Kalau kita ini rela melepas yang lama, pasti kita dapat yang baru. Tapi kalau kita tidak pernah mau melepas yang lama, Tuhan nggak akan kasih yang baru. Saya dibawa ke showroom, dia bilang gini, pilih motor, terserah kamu, pilih. Saya itu berdiri agak bengong, Mbak. Saya bilang gini, terus saya bilang, "Eh, apa ini? Pilih." Sobat salesnya bilang, Mas ini pilih ini yang terbaru, ini. Sudah saya nunjuk. Itu Mbak Supra aja, Supra Fit yang warna hijau. Udah langsung diantar. Terus saya pulang, naik motor baru itu, ketemu teman-teman. Wih bro, motor siapa bro? Motor siapa nih? Motorku. Loh yang lama? Bilang, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ah, ya itu perjalanan yang buat saya di Surabaya yang dari nyeri-nyeri sampai sedap-sedap Mbak. Jadi sudah alami semua ya. Ya itu peristiwa itu sih. Ya, luar biasa. Pastor, ini mungkin boleh berikan pesan semangat buat kita semua yang mengalami hari-hari yang mungkin disebut dengan dikasih label susah, sulit, atau banyak hal. Dan kita ya di luar harapan banyak pasti ya. Tapi mungkin Mm-mm. yang bisa jadi harapan, semangat, Pastor Cornel bisa kasih Iya, pesan buat kita semua. kalau dari dulu lagu ini udah ada mungkin saya sering nyanyi lagu ini ya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Ya, Tuhan kan nggak pernah janji, langit selalu biru, jalan selalu rata. Tapi satu hal yang Tuhan janjikan, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Buat saya, kondisi, situasi itu boleh berubah, tapi penyertaan Tuhan itu enggak. Kalau hari ini kita ngalami masa-masa sulit, padang gurun, kayaknya hujan petir, jalan kok berkelok-kelok, jalan kok banyak lubang. Tapi kalau Tuhan sertai, kita bisa melewati kok. Yang kita butuhkan itu percaya dan iman kita. Naikkanlah imanmu, maka masalahmu itu akan semakin turun. Nah, buat saya, percaya janji Tuhan. Ya, kalau kita lihat kenyataan memang sulit ya. Lihat dengan kacamata iman.
Ya, saya ngalami masa-masa susah sampai dengan hari ini. Tuhan masih proses. Karena apa? Makin naik level. Buat saya selalu naik level. Ya, jadi level iman naik, maka percayalah pemeliharaan Tuhan makin naik dan berkat Tuhan juga makin naik buat kita. Ya, itu Mbak Indi. Oke, ya itu tadi Gus Oli, kami sangat berharap apa yang kami hadirkan dalam perbincangan yang singkat terbatas ini boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat bahkan memberkati Anda semua. Especially saya sangat diberkati dan saya percaya ketika saya diberkati, Gus Oli juga menikmati berkat yang luar biasa. So finally saya Indi dan juga Pastor Cornel. iya untuk Good News FM bisa nonton selalu at 94.9 Good News FM, Good News for the Family.